Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ayah bunda, jumpa lagi dengan saya Dr. Arifin Kasmir, spesialis anak di SEKA, Serial Edukasi Kesehatan Awal. Episode lalu kita membahas tentang fever phobia. Nah, berangkat dari pertanyaan, benarkah kalau demam harus tunggu 3 hari baru kita ke dokter? Pada episode kali ini kita akan membahas tentang hal tersebut, dan kita lebih lanjut akan membahas tentang fever uncertain source. Demam merupakan gejala, bukan penyakit. Hal ini sudah kita sepakati bersama. Pertanyaannya, apa penyebabnya? Kalau demam itu disertai dengan gejala spesifik muntah atau mencret dan diikuti tanda-tanda klinis lainnya, kita boleh ambil kesimpulan awal bahwa penyakit ini mungkin adalah infeksi saluran cerna, seperti diare akut. Kalau demam itu disertai dengan gejala spesifik seperti batuk, pilek, kita boleh ambil kesimpulan awal penyakitnya mungkin infeksi saluran nafas seperti common cold atau selesma. Kalau demam itu disertai dengan gejala spesifik sakit gigi, kita juga boleh ambil kesimpulan awal demamnya mungkin disebabkan oleh infeksi pada gigi berlubang. Pertanyaan muncul, bila mana kita dapatkan demam tapi tanpa diikuti oleh gejala lainnya? Nah, ini yang disebut sebagai fever uncertain source. Definisi dari fever uncertain source atau dikenal juga sebagai fever without source adalah bila ditemukan demam dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius tanpa gejala penyerta yang jelas, berlangsung kurang dari 7 hari dan terjadi pada anak di usia 3-36 bulan. Oke, korelasinya dengan pertanyaan ke dokter setelah 3 hari sakit itu bagaimana, dok? Gini, mudahnya gini ya. Saat anak demam, ada 2 kemungkinan yang dihadapi oleh orang tua. Pertama, demam yang disertai dengan gejala yang khas, seperti tadi, batuk, pilek, muntah, mencret, sakit gigi, atau yang lain. Nah, kedua, demam yang tanpa disertai oleh gejala spesifik, murni hanya demam selama beberapa hari. Nah, ini mungkin yang bisa dikategorikan sebagai fever uncertain source. Untuk demam yang disertai gejala khas, pengobatan bisa dilakukan sesuai dengan gejala yang muncul atau penyebab yang sudah diketahui. Sedangkan untuk fever uncertain source, perlu penelaahan lebih lanjut. Pada saat ini, muncullah pertanyaan, kapan harus dibawa ke dokter? Itu kapan kita bicara tentang 3 hari. Nah, untuk menentukan kapan harus berobat, ayah bunda bisa gunakan pertanyaan ini. Pertama, saat anak sakit, meskipun suhunya naik turun, bagaimana kondisinya saat sedang tidak demam? Apakah anaknya aktif dan ceria kembali? Kalau didapatkan kondisi anak cenderung aktif, tidak ada tanda-tanda bahaya saat dia tidak demam, orang tua boleh menunggu, melakukan observasi dan memberikan pengobatan-pengobatan di rumah selama 3 hari, bahkan lebih. Sebaliknya pada kondisi kedua, bila saat demam dan tidak demam, ternyata anak tetap dalam kondisi lemah dan tidak aktif sepanjang waktu. Nah, saat itulah anak perlu segera dibawa berobat ke dokter. Nah, apakah perlu pemeriksaan laboratorium, dok? Untuk hal itu, biarkan dokter saja yang menentukan ya, ayah, bunda. Sebenarnya penyebab dari fever uncertain source itu mayoritas adalah infeksi, seperti halnya fever certain source. Masalahnya, penyebab belum bisa diidentifikasi di awal gejala. Penentuan penyebab memerlukan analisis lebih lanjut dari dokter, mulai dari anamnesis atau tanya jawab, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium. Bahkan penyebab fever without source atau fever uncertain source yang cukup sering diantaranya adalah common cold, fever unrest seperti kayak HFMD, roseola, bahkan demam berdarah denggi, demam tifoid, dan yang paling sering adalah infeksi saluran kemih. Sebenarnya masih banyak penyebab lain dari fever uncertain source, tapi yang saya sebutkan tadi adalah penyebab yang lazim dan sering kita temui. Nah, sampailah pada pertanyaan. Jadi, apa yang bisa dilakukan orang tua saat anaknya demam? Apakah langsung harus obat? Insya Allah pertanyaan tersebut akan kita bahas pada episode berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar semua bersumber dari Allah. Adapun kekeliruan murni dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam sehat. Selalu jalankan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.